Hei, dunia digital itu emang seru, luas banget, banyak peluangnya. Tapi, sama kayak di dunia nyata, ada aturannya. Ada sisi-sisi yang harus kita waspadai. Nah, anggap aja aku ini kakakmu yang bakal ngembimbing kamu biar tetap aman pas lagi online. Yuk, kita mulai. Coba deh berhenti sebentar dan pikirin. Hari ini aja kamu udah nge-share apa aja online? Pagi ini posting foto apa? Siang tadi check-in di mana? Atau jangan-jangan kamu habis ngisi formulir pakai data pribadi? Semua itu loh namanya jejak digital. Dan ini penting banget, kita harus sadar jejak apa yang kita tinggalin. Oke, kita masuk ke bagian intinya. Aturan pertama yang paling dasar tuh gini. Apapun yang kamu lakuin di dunia maya, dampaknya itu bisa nyampe ke dunia nyata. Serius. Makanya, aturannya juga harus beneran ada buat ngelindungin kita. Nah, ini nih yang penting banget buat kamu ngerti. Jadi, ada dua jenis informasi. Pertama, informasi publik. Ini tuh data-data umum kayak hobi kamu atau nama panggilan yang ya relatif aman lah kalau dibagikan. Tapi, yang kedua, informasi privat. Nah, ini beda. Ini data yang nempel langsung sama identitas kamu. Dan yang ini harus banget kamu jaga. Coba deh lihat daftar ini. Ini bukan data biasa loh. Ini tuh kunci dari identitas kamu. Alamat rumah, nomor telepon pribadi, NIK, apalagi password. Serius deh, kalau informasi ini sampai bocor ke tangan orang yang salah, risikonya gede banget. Bisa dipakai buat nipu pakai nama kamu, atau yang paling parah, ngebobol akun game atau medsos kamu. Jadi ingat ya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah sebarin ini sembarangan. Coba bayangin deh, akun medsos atau email kamu itu kayak rumah digital kamu. Nah, password atau kata sandi itu kuncinya. Kamu nggak mau kan, kunci rumah kamu gampang banget dipatahkan atau diduplikat orang? Ya sama, kunci digital kita juga harus kuat banget. Oke, sekarang fokus ya. Bagian ini penting. Aku bakal jelasin pelan-pelan biar kamu ingat. Biar kunci digital kamu kuat, ada 4 syarat. 1. Minimal harus 8 karakter. Makin panjang, makin susah ditebak. 2. Harus kombinasi unik. Campurin semua, huruf besar, huruf kecil, angka sama simbol, kayak tanda seru atau pagar. 3. Jangan pernah pakai info pribadi. Nama, tanggal lahir, nama pacar. Jangan deh, gampang banget ditebaknya. Dan yang keempat, ini krusial banget. 1 akun, 1 password. Beda akun, ya beda kuncinya. Ingat ya, 1 kunci buat 1 rumah. Nah, semua tips yang barusan kita bahas itu bukan sekedar saran lo ya. Menjaga data pribadi kamu itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan ini masalah serius, sangat serius. Bahkan negara kita punya hukum yang lindungin ini. Jadi intinya gini, keamanan digital itu mulainya dari siapa? Ya dari diri kita sendiri. Ini bukan hal yang pasif, tapi tindakan aktif. Tanggung jawab kita buat ngelindungin diri dari macam-macam kejahatan online. Ingat, kamu itu garda terdepan buat keamananmu sendiri. Dan kamu nggak sendirian kok dalam hal ini. Pemerintah kita juga sadar banget kalau data pribadi itu penting. Makanya di Indonesia ada yang namanya UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Artinya apa? Artinya kamu punya hak buat ngontrol data kamu. Dan kalau ada yang macam-macam nyalahgunain data kamu, mereka bisa kena hukum. Oke, kita udah bahas banyak hal ya. Mulai dari bedain data privat dan publik, sampai cara bikin password yang anti bobol. Semua ini sebenarnya ngerucut ke satu kesimpulan penting yang harus kamu pegang erat-erat. Aku mau kamu benar-benar ingat kalimat ini. Coba deh, baca dan resapi baik-baik. Ingat, di dunia digital, kunci keamananmu ada di tanganmu sendiri. Jadilah pengguna yang cerdas dan waspada. Jadi, yang pegang kendali itu ya kamu, bukan orang lain. Selalu berpikir sebelum klik dan selalu waspada. Dan sebagai penutup, aku punya 1 pertanyaan buat kamu renungin. Coba jawab jujur sama diri sendiri ya. Kapan terakhir kali kamu ganti password akun kamu pakai kombinasi yang lebih kuat? Kalau jawabannya udah lama, mungkin sekaranglah waktu yang paling pas buat ngelakuin itu. Jaga diri kamu baik-baik ya.